Ini cuma baca doang kan? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi matematika diskrit yang dengan bab spesifik grafik planar yang menjelaskan tentang definisi, penerapan, dan contohnya. Untuk keanggotaan kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, Vangga Viwagrila, yang kedua ada Irsyad Ainur Rafiq, 3 ada Imam Dwi Satrio, 4 ada Koprianto, 5 ada Kukuh Dwi, 6 ada Julian Resipayung, dan 7 ada Ismail Nurfuadi. Ya, selanjutnya ada grafik planar yang akan dijelaskan oleh Irsyad Ainur Rafiq. Silahkan Irsyad. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya akan menjelaskan definisi grafik planar. Jadi, definisi grafik planar itu disebut planar jika digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas perpotongan. Sebuah grafik dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar atau map atau peta. Lanjut. Ya, jadi bidang yang termasuk planar itu ada 7 ya. Yang pertama itu tree atau pohon, yang kedua kubus, yang ketiga bidang 4, yang keempat bidang 8 peraturan, yang kelima pada penyajian planar atau map dikenal dengan istilah region. Derajat dari suatu region adalah panjang waktu atas region tersebut. Yang keenam, grafik planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat disebut dengan mudah. Dapat dihitung dengan mudah. Maaf. Jadi penjelasan mengenai grafik planar yaitu grafik planar adalah graf yang dapat ditambahkan pada bidang, yaitu graf dapat digambar pada bidang sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya hanya berpotongan pada titik ujung saja. Dengan kata lain, dapat digambarkan sedemikian rupa sehingga tidak ada tepian yang saling bersilangan. Oke. Selanjutnya, rumus Euler grafik planar. Jumlah wilayah atau F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. N min E plus F sama dengan 2 atau F plus F sama dengan E min N plus 2, yang dalam hal ini E sama dengan jumlah sisi, N sama dengan jumlah simbol. Jika G adalah graf sederhana yang terhubung dengan adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simbol, yang dalam hal ini V kurang lebih sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler 3 kurang lebih 3V min 6. Selanjutnya, teorema Kuratowski. Graf planar menurut Kuratowski, graf G tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3, K3,3 atau homomorfik dengan salah satu keduanya. Sifat graf Kuratowski. Yang pertama, kedua graf Kuratowski merupakan graf teratur. Kedua graf Kuratowski bukan merupakan graf planar. Yang ketiga, penghapusan sisi dari kedua graf membuat simbol Kuratowski menjadi graf planar.
Selanjutnya yaitu pewarnaan grafik planar, pewarnaan simpul dan untuk pertama yaitu pewarnaan simpul atau titik pada planar. Pewarnaan simpul atau vertex atau juga disebut titik adalah pemberian warna terhadap simpul-simpul graf di mana dua buah simpul yang berdampingan tidak boleh mempunyai warna yang sama. Graf G berwarna N artinya graf tersebut menggunakan N warna. Seperti contoh di bawah, graf G yang memiliki 4 titik di atas diwarnai dengan 4 warna yang berbeda. Selanjutnya, untuk pewarnaan graf yang sederhana dapat menggunakan minimal 2 warna. Contoh, seperti graf di bawah ini. Selama masih memenuhi syarat bahwa titik yang berdekatan tidak boleh berwarna sama. Selanjutnya yaitu pewarnaan sisi pada planar. Pewarnaan sisi pada graf merupakan suatu penggunaan sebagian atau semua warna untuk mewarnai semua sisi pada graf, sehingga setiap pasang sisi yang mempunyai simpul persekutuan diberi warna yang berbeda. Di bawah ini merupakan contoh dari pewarnaan sisi pada planar. Selanjutnya pewarnaan region atau wilayah pada planar. Pewarnaan region atau wilayah adalah warna yang diberikan ke setiap region atau wilayah yang ada pada graf, sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan memiliki warna yang sama. Contoh pewarnaan region pada planar adalah berikut. Ya, selanjutnya ada bilangan kromatis. Bilangan kromatis merupakan jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf. Graf yang kromatis disimbolkan dengan X atau notasi graf. Bisa dilihat di gambar samping, graf di atas disebut graf yang kromatis dua warna, atau dapat disimbolkan dengan graf A, X, A sama dengan 2. Jadi penulisannya untuk sebuah graf dengan pewarnaan yaitu X, terus simbol dari grafiknya sama dengan jumlah warna. Lalu ada contoh lain dari pewarnaan grafik kromatis. Yang pertama ada kasus bilangan kromatis A, X, A sama dengan 3 kurang dari 7. Di samping ada kasus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bilangan kromatis A, di mana ada 7 titik dengan 3 warna. Jadi penulisannya itu 3 kurang dari 7. Lalu ada pembuktian pewarnaan terhadap dua grafik. Kasus pewarnaan graf B terhadap graf A, maka X, A kurang dari sama dengan B. Ada pewarnaan dari grafik B ke A, sehingga semua titik A dapat diwarna dengan warna B. Bilangan kromatis merupakan sebuah minimum dari warna pada suatu grafik A. Maka syarat pewarnaan sudah terpenuhi, yaitu XA kurang dari sama dengan B. Ada lagi pembuktian pewarnaan terhadap dua grafik, yaitu jika kasus C merupakan grafik bagian dari graf B, maka penulisannya X dalam kurung B kurang dari sama dengan X dalam kurung C. Misalkan C merupakan graf bagian dari G, maka VH bagian dari VG dan EH bagian dari EG. Karena setiap pewarnaan titik graf C dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik graf B, maka XB kurang dari sama dengan XC. Ya, selanjutnya penyelesaian kromatis menggunakan Wald-Powell. Algoritma
algoritma Wald-Powell digunakan untuk mewarnai simpul suatu graf berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Pada setiap langkah penyelesaian, terdapat banyak pilihan solusi yang perlu diputuskan. Jadi pilihan terbaik yang selanjutnya akan menjadi solusi optimum lokal dan diharapkan dapat menjadi solusi optimum global. Menurut algoritma Wald-Powell, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan simpul-simpul dari graf G dalam derajat yang menurun. Kemudian, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan simpul-simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama ini. Yang ketiga, mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna kedua. Selanjutnya, ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Algoritma Wald-Powell tidak selalu memberikan jumlah warna minimum pada suatu pewarnaan graf. Tetapi algoritma ini memberikan batas atas jumlah warna yang dapat dipakai untuk mewarnai suatu graf. Lanjut. Selanjutnya, grafik dual. Di dalam disiplin ilmu matematika, grafik dual atau grafik ganda adalah grafik yang memiliki vertex di setiap sisi G, di mana di setiap sisi G dipisahkan oleh sisi yang lain, dan otomatis melingkar saat sisi yang sama muncul di kedua sisi. Penggunaan grafik dual. Salah satu aplikasi graf dual adalah untuk mempresentasikan peta. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah. Wilayah pada peta dapat menyatakan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Tiap wilayah pada peta ini dapat kita nyatakan sebagai sebuah simpul, sedangkan sisi menyatakan bahwa dua wilayah berbatasan langsung. Ya, selanjutnya ada contoh soal dari grafik dual yang akan dijelaskan oleh Juliandro. Silakan Juliandro. Baiklah. Nah, di sini adalah contoh soal grafik dual, yaitu dengan soal berapakah bilangan kromatistari pewarnaan region graf berikut menggunakan dual graph. Di sini kita tahu pada gambar diketahui adalah R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Untuk pembahasannya, slide berikutnya. Nah, di sini untuk pembahasan dari soal tersebut, di sini pada R1 tadi sampai R6 kita ubah menjadi V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Di mana D V1 sama dengan 1, D V2 sama dengan 3, D V3 sama dengan 3, D V4 sama dengan 2, D V5 sama dengan 3, dan D V6 sama dengan 4. Di mana urutan region dari bentuk graf dual tersebut adalah V6 sama dengan B, V2 sama dengan M, V3 sama dengan P, V5 sama dengan P, V4 sama dengan M, V1 sama dengan M. Maka KM sama dengan 3. Ya, jadi untuk setiap urutan region itu BMPM itu menunjukkan bahwa ada 3 warna yang terlibat biru, merah, sama putih. Jadi setiap region nanti kita warnai seperti yang telah dijelaskan oleh Koprianto tadi, menjelaskan tentang warna region, cara mewarnai region. Ya, selanjutnya ada latihan soal dan bahasan yang akan dijelaskan oleh Ismail. Silakan. Ya, di sini ada contoh soal. Contoh soal pertama adalah Sudoku adalah permainan ketangkasan berupa matriks berukuran 9x9 yang setiap selnya dapat diisi angka yang unik pada setiap kolom, baris, dan perseginya. Deskripsikanlah bagaimana cara Anda mengaplikasikan pewarnaan graf pada permainan Sudoku ini dan tentukan berapa jumlah warna minimum yang digunakan. Yang kedua, tentukan apakah graf di bawah ini planar atau tidak. Jika iya, tunjukkan graf planarnya tanpa jalur yang bersilangan. Lanjut. Jawabannya, yang pertama, berikut langkah-langkahnya. A. Asumsikan simpul adalah sel pada kotak Sudoku.
sehingga ada 81 buah simpul. B. Hubungkan simpul dengan simpul lainnya yang nilainya tidak boleh sama atau baris, kolom, dan kotak. C. Warna setiap sampul dengan aturan tidak ada simpul yang bertentangan memiliki warna yang sama. Nah, hasilnya didapat ada 9 warna minimum yang digunakan. Yang kedua, ini adalah contoh graf yang planar dan yang tidak planar. Nah, lanjut. Ya, untuk presentasi kali ini kita sudahi karena sudah mencapai akhir dari materi. Sekiranya mohon maaf dari kami jika ada banyak kesalahan. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.